Assalamualaikum, Mas Assalamualaikum, Pak. Fatan. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Kayaknya kok baru bangun tidur ini. Enggak kah? Enggak, Pak. Baik, Mas Fatan nih. Nah, kan sudah pernah dijelaskan bahwa Al-Ghazali itu mempelajari filsafat, tapi terus meninggalkan filsafat, beralih ke tasawuf. Sementara Ibn Rushd itu tetap memperdalam filsafat, bahkan membela tokoh-tokoh filsuf yang dianggap melenceng dari agama. Nah, pertanyaannya, di antara dua tokoh ini, mana yang kamu lebih condong ikuti? Apakah Al-Ghazali? Saya Ibn Rushdi, Pak. Nah, alasannya apa? Silahkan jelaskan. Pertama, kalau menurut saya ya kan Al-Ghazali, dia kan tasawuf nih kan Pak, malah memilih ke tasawuf. Sedangkan kalau saya dalam pengetahuan saya juga masih kurang nih tentang tasawuf itu seperti apa. Sedangkan filsafat kan sudah dipelajari terus, makin masuk akal gitu loh maksudnya. Dengan tasawuf belum terlalu tahu gitu kan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena kan setelah setelah dijudge sebagai kafir sama Al-Ghazali kan, habis itu kan ada pembelaan dari Ibn Rushd ya kan, yang dari tiga itu, dari setiapnya kan udah ada pembelaannya. Nah, setelah saya baca pembelaannya, ternyata masuk akal pembelaan yang dikeluarkan oleh Ibn Rushdi itu masih bisa dimasuk akal, dan menurut saya itu tidak menyeleweng. Si Al-Ghazali ini tidak menanyakan dulu atau berbincang dulu dengan Ibn Rushd, dengan filsafat yang lain yang menyatakan pendapat filsafat seperti itu. Dan juga kenapa sampai menjudge sesama muslim, si Al-Ghazali menjudge Ibn Rushd dan filsafat yang lainnya sebagai kafir, sedangkan kita kan sebenarnya dalam Islam nggak boleh gitu menjudge sesama muslim gitu kan sebagai kafir seperti itu. Makanya menurut saya lebih ke Ibn Rushd gitu. Seperti itu, Pak. Baik, kan kamu sudah mengikuti Ibn Rushd. Coba jelaskan apa pembelaannya Ibn Rushd tuh terhadap bantah atau bantahannya terhadap Al-Ghazali. Masalahnya ya, jadi kan ada tiga kan yang dikritik keras sama Al-Ghazali yang tidak bisa dimaafkan sampai menjudge kafir, kan ada tiga. Yang pertama yang Qidamnya Alam, ya kan, yang tentang alam ini alam ini sebelumnya tidak alam azali maksudnya gitu. Kan kalau pembelanya Ibn Rushdi bahwasanya semua para filsafat dan juga Ibn Rushd terutama, mereka itu tidak mempercayai creatio ex nihilo. Ya, creatio ex nihilo, yang mana artinya dari nggak ada menjadi ada. Sedangkan yang menurut mereka sebenarnya seharusnya itu dari yang ada menjadi sesuatu ada yang baru. Ini pembelaan si Ibn Rushd yang tentang alam azali gitu. Kalau yang kedua yang tentang Allah, tentang Tuhan tidak mengetahui secara juz'iyah. Nah, kalau yang pembelaannya Ibn Rushd ini memberitahu bahwasanya apa yang diketahui manusia itu berbeda dengan apa yang pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi tidak bisa kita samakan apa yang kita ketahui dan juga apa yang diketahui sama Tuhan, karena yang diketahui manusia itu hanya mungkin terbatas panca indera, terbatas waktu, bahkan mungkin bisa lupa. Sedangkan apa yang diketahui Tuhan itu kan tidak terbatas waktu, mau sekarang mau dulu, mau ke depannya, kita nggak bisa tahu apa yang dipikirkan atau apa yang diketahui oleh Tuhan, seperti itu. Itu pembelaan yang keduanya. Terus yang ketiganya tentang tidak adanya pembangkitan jasmani. Nah, kalau pembelanya Ibn Rushd, dia pemikirannya dia seperti ini. Pembangkitan jasmani yang sebenarnya semua filsafat, semua pemikir filsafat dan juga Ibn Rushd ini
mereka percaya ada pembangkitan yang kedua nanti, pembangkitan ukhrawi. Tapi cuman ada memang banyak yang berbeda, ada yang jasmani ataupun hanya rohaninya saja. Dan walaupun jasmani, tidak mungkin jasmaninya nih sama persis seperti apa yang di dunia sekarang gitu. Jadi mungkin jasmaninya beda atau ruhnya saja nanti di akhirat, entah pemikiran filsafat mereka masih seperti itu. Yang paling pasti tidak mungkin persis sama seperti jasmani. Karena kenapa? Karena di dalam bumi ketika sudah meninggal, jasmaninya atau tubuh manusia itu pasti akan hancur, dimakan oleh alam, maksudnya hancur, jadi tidak ada apa-apa gitu. Nggak mungkin ketika di akhir nanti sama seperti jasmani yang sekarang ada di dunia. Itu pembelaannya dari Ibnu Rusdi. Ya, jadi kalau di dunia dia merasa fisiknya tidak cantik, nanti kalau dibangkitkan di akhirat tidak cantik lagi, gimana itu?